Hai, balik lagi di channel aku, dan terima kasih ya untuk kalian yang udah mau ngeklik nih video ini. Nah, di video kali ini aku ngebahas lagi nih tentang serial killer. Dan bahkan kasus yang satu ini nih belum terpecahkan hingga sekarang dan tidak tahu nih siapa tersangkanya. So, inilah dia kasus dari The Butcher of Mons. Nah, sebutannya adalah The Butcher of Mons atau dalam bahasa kita tukang jagal. Nah, The Butcher of Mons ini merupakan pembunuh paling sadis yang ada di dalam sejarah Belgia. Dan kasus ini terjadi di sebuah kota kecil ya yang berada di Mons, dan Mons ini berbatasan dengan Prancis. Walaupun sebenarnya dalam kasus ini tuh sudah ada beberapa tersangka, tapi karena tidak ada bukti konkret ya, nggak ada bukti-bukti nyata gitu ya, jadi akhirnya dalam kasus ini sama sekali tidak ada tersangka atau belum bahkan menemukan tersangkanya sama sekali. Nah, kenapa ini disebut The Butcher gitu kan ya? Nah, The Butcher ini merujuk kepada potongan-potongan tubuh yang didapat gitu ya oleh para penyidik atau polisi gitu. Dan terlihat dari potongan-potongannya itu sangat presisi gitu ya, sangat bersih banget, clean, gak ada goresan-goresan yang gimana gitu. Dan terlihat seperti seorang pro gitu ya, seorang profesional yang memotong bagian tubuh ini. Nah, pelakunya ini setelah memotong tubuh korban gitu ya, terus dimasukkan ke dalam kantong kresek atau plastik sampah gitu ya, dan setelah itu dia ikat dan dibuang di tepi jalan begitu aja. Dan pelakunya ini sudah melenyapkan 5 orang dalam kurun waktu tahun 1996 hingga 1997. Nah, gimana nih dengan kronologinya? Oke, kita masuk ke kronologinya. Nah, di tanggal 22 Maret di tahun 1997, seorang polisi yang bernama Officer Olivier Motte menemukan 8 kantong sampah yang mencurigakan di dekat Rue Emilie van der Velde di desa Kesmes atau Westmes. Nah, setelah dicek sama polisinya nih ya, di dalamnya terdapat beberapa potongan-potongan tubuh manusia, yaitu kaki dan tangan, dari 3 orang wanita yang berbeda. Nah, kemudian sehari setelahnya, si polisi kemudian menemukan lagi 9 kantong sampah yang bentuknya sama gitu ya, di dekat jalan yang sama juga. Dan setelah dicek lagi, di dalamnya terdapat potongan tubuh bagian atas gitu ya, dari perut ke atas gitu, kecuali kepala, di dalam kantong sampah yang ditemukan itu. Dan terlihat bahwa para korbannya ini sudah dilenyapkan beberapa hari sebelumnya. Nah, setelah itu di tanggal 24 Maret, polisi kembali menemukan 10 kantong sampah yang sama gitu ya, di dekat Mons yang di dalamnya terdapat potongan dari dada wanita. Dan lanjut di tanggal 12 April, polisi kembali menemukan 2 kantong sampah, tetapi di dalamnya ini terdapat 1 kaki, 1 mata kaki atau telapak kaki gitu, dari telapak kaki gitu, mata kaki sampai telapak kaki, dan kepala. Kantong sampah ini ditemukan di Have du Depot atau depot bacanya. Nah, karena penemuan-penemuan dari kantong sampah yang mencurigakan ini tidak jauh-jauh dari persekitaran Mons, makanya polisi atau penyidik yang menyelidiki kasus ini tuh kini bahwa si pelakunya ini tidak jauh ya, tinggalnya di sekitar daerah Mons. Dan kemudian polisi ini juga merasa bahwa mungkin saja pelakunya ini sudah melakukan pembunuhan ini antara tahun 1995 hingga tahun 1996. Nah, setelah polisi menemukan kantong sampah yang berisi potongan-potongan tubuh korban ini, tapi ini punya siapa gitu? Siapa nih yang menjadi korbannya? Oke, kita masuk aja kepada korbannya atau kepada targetnya. Nah, korban pertama adalah seorang wanita yang bernama Carmelina Russo. Carmelina Russo ini merupakan seorang wanita yang berumur 42 tahun. Dan dia ini dilaporkan hilang pada Januari tahun 1996. Nah, dia ini merupakan seorang ibu rumah tangga yang biasa aja yang bermasalah. Maksudnya dia punya masalah gitu dalam rumah tangganya. Russo ini terlihat terakhir kali di sekitar rumahnya ya, di daerah Mons. Dan dia ini sering terlihat menggunakan kereta api di stasiun kereta api Mons. Seminggu kemudian, di tanggal 21 Januari, potongan tubuh dari si Carmelina Russo ini ditemukan yang berupa panggul gitu ya, tidak jauh di perbatasan Prancis. Nah, korban keduanya adalah seorang wanita yang bernama Martine Bon. Nah, Martine Bon ini merupakan wanita yang berumur 43 tahun, dan dia ini dilaporkan hilang pada tanggal 21 Juli tahun 1996.
Nah, dia ini merupakan transpuan yang bekerja di sebuah bar kecil gitu di Belgia dan juga di Prancis. Martin ini dia ini juga sudah kehilangan kontak gitu ya dengan keluarganya dan semasa hidupnya dia ini juga tidak punya banyak teman. Polisi kemudian menemukan potongan tubuhnya di dekat Sungai Haini. Nah, karena si pelakunya baru tahu nih ya, si Martin Bond ini ternyata transpuan, akhirnya si pelakunya ini memotong tubuh atas atau dadanya si Martin Bond lalu dibuang di dekat Sungai Haini. Kita masuk ke dalam korban ketiga. Korban ketiga ini bernama Jacqueline Leclerc. Jacqueline ini merupakan ibu dari 3 orang anak dan dia ini juga baru berpisah dari suaminya. Dan Jacqueline ini juga menolak nih hak asuh untuk merawat anak-anaknya. Dan karena mungkin sedih atau depresi atau gimana, Jacqueline ini sering terlihat di sekitar stasiun Mons. Dan kemudian dia ini dinyatakan hilang pada tanggal 23 Januari di tahun 1997. Tubuh Jacqueline ini yang berupa tangan dan kaki ditemukan di tanggal 22 Maret oleh Officer Olivier Mote. Korban selanjutnya adalah seorang wanita yang bernama Nathalie Goddard. Nah, Nathalie Goddard ini merupakan wanita yang berumur 21 tahun dan dia ini merupakan korban yang paling muda gitu ya, atau korban yang termuda dalam kasus ini. Nah, ternyata Nathalie Goddard ini juga sebenarnya sudah punya 1 orang anak gitu ya, tapi hak asuhnya sudah diambil oleh pihak yayasan karena menurut mereka Nathalie ini tidak bisa atau tidak sanggup untuk menjaga atau merawat anaknya sendiri. Nah, Nathalie ini sendiri dia tinggal di Bedside Mons dan dia ini sering terlihat di berbagai bars yang ada di Mons, seperti bar Intercity, Metropole, serta di Cafe La Gare. Nah, tubuh Nathalie ini ditemukan di dekat Sungai Haini. Nah, korban kelima bernama Begonia Valencia. Begonia Valencia ini merupakan wanita yang berumur 37 tahun dan dia ini merupakan korban terakhir. Nah, dia ini dilaporkan hilang pada musim panas di tahun 1997 di kota Frameries. Nah, tetangganya bilang kalau Valencia ini sering menggunakan bus pada malam hari. Tulang-tulang Valencia ini kemudian ditemukan di dekat kota Bethlehem dan juga Hayon. Kemudian di tahun 1998, barulah polisi kemudian mengumumkan secara resmi kalau tulang-tulang yang mereka temukan itu adalah benar milik si Valencia. Nah, kalau kita lihat dari semua korban gitu ya, mereka ini punya kesamaan gitu ya, yaitu mereka ini sering berada di dekat stasiun Mons atau sering menggunakan kereta nih ya, atau kereta api di stasiun Mons, dan mereka ini merupakan wanita-wanita dewasa yang yang sering punya masalah, baik itu masalah keluarga ataupun masalah ekonomi. Nah, dari semua korban-korban ini kan belum ada tersangkanya. Terus siapa nih tersangkanya? Oke, sekarang kita masuk kepada siapa nih yang menjadi suspek yang dicurigai. Seperti yang aku bilang tadi ya, sebenarnya dalam kasus ini tuh sudah beberapa orang yang dijadikan suspek, tersangka gitu ya, yang dicurigai. Ya mungkin saja dia, tapi ya karena tidak ada bukti gitu ya, makanya mereka ini akhirnya dilepaskan. Nah, suspek pertama atau orang pertama yang dicurigai yaitu seorang pria yang bernama Marc Dutroux. Nah, Marc Dutroux ini sebenarnya merupakan serial killer dari Prancis. Nah, dia ini pernah dipenjara karena menculik 6 orang gadis dan dia ini sudah melenyapkan 2 di antaranya. Nah, saat dia ditangkap ini, si Marc ini tidak mengaku gitu ya, menyangkal gitu ya, dan mengatakan kalau sebenarnya ada seseorang yang menyuruh dia untuk menculik gadis-gadis itu. Dan bukan asal untuk menculik, tapi juga untuk disiksa. Dan cara kerja Marc ini biasanya dia itu menyekap para korbannya dan menyiksa mereka gitu ya, hingga meninggal di torture chamber miliknya. Biasanya Marc ini beraksi di sekitar daerah provinsi Hainaut. Hainaut ini merupakan ibu kota dari Mons. Nah, yang membedakan Marc Dutroux ini dengan pelaku dari The Butcher of Mons adalah pelaku dari The Butcher of Mons biasanya dia itu mengincar para wanita dewasa gitu ya. Nah, sementara si Marc Dutroux ini biasanya dia lebih memilih mengincar para remaja gitu ya, atau anak-anak di bawah umur. So, jadi menurut kalian gimana? Nah, suspek selanjutnya adalah seorang yang disebut The Gypsy. Nah, The Gypsy ini merupakan mantan pacar dari Nathalie Goddard. Nah, tapi karena tes kecocokan DNA-nya tidak cocok gitu ya dengan para korban, maka akhirnya si The Gypsy ini dikeluarkan dari daftar tersangka. Nah, kemudian suspek selanjutnya yang dicurigai adalah seorang pria yang bernama Smel Tulha. Smel Tulha ini ditangkap pada musim dingin di tahun 2009 di Balkan yang merupakan salah satu kota di Montenegro. Polisi mencurigai Smel Tulha ini telah melakukan serangkaian pembunuhan di Amerika Serikat, kemudian ada di Belgia, kemudian ada di Albania, dan juga di Montenegro. Dan kemudian Tulha ini ditahan atau ditangkap atas kasus melenyapkan seorang wanita yang bernama Bill di tahun 1990.
Dan Smeltullah ini dihukum penjara selama 12 tahun di penjara Montenegro. Tapi sayangnya si Smeltullah ini kemudian meninggal di dalam penjara di tahun 2012. Nah, kenapa Smeltullah ini kemudian dicurigai menjadi pelaku dari The Butcher of Mons? Ya, karena adanya kesamaan dari cara melenyapkan korban gitu. Diketahui juga si Tullah ini pernah tinggal di Belgia saat kejadian The Butcher of Mons itu terjadi di tahun 1996 hingga 1997. Dan menurut polisi gitu ya, atau penyidik, si Smeltullah ini menjadi suspek kuat gitu yang dicurigai menjadi pelaku dari The Butcher of Mons. Gimana nih menurut kalian? Oke, kita masuk kepada tersangka yang dicurigai berikutnya. Nah, tersangka yang dicurigai berikutnya adalah seorang pria yang bernama Jacques Antoine. Di bulan Februari di tahun 2010, si Jacques yang juga sebenarnya merupakan seorang dokter yang berumur 62 tahun ini ditahan atas tindakan pelecehan kepada seorang wanita yang juga merupakan ahli kecantikan di kota Strasbourg. Nah, kemudian di saat itu datang surat dari anaknya si Jacques sendiri yang mengatakan kalau ayahnya ini adalah pelaku dari The Butcher of Mons. Nah, di dalam surat itu anaknya mengatakan kalau ayahnya dulu pernah tinggal di Belgia di tahun yang sama saat The Butcher of Mons itu terjadi. Anaknya ini juga melihat ayahnya ini selalu membawa kantong plastik berwarna hitam. Tapi dari bukti-bukti yang polisi dapatkan gitu ya, ternyata ayahnya ini bukan pelaku. Mobil yang dipunya ayahnya dengan pelaku ini tidak sama. Nah, ayahnya ini punya senjata api, sementara si pelaku dari The Butcher of Mons ini tidak menggunakan senjata api dalam aksinya. Nah, karena hal ini makanya tidak ada bukti kuat kalau Jacques ini pelakunya dan ya akhirnya dia ini dikeluarkan dari daftar tersangka. Nah, kemudian tersangka yang dicurigai berikutnya adalah seorang laki-laki juga yang bernama John Sweeney. Nah, John Sweeney ini merupakan warga negara Inggris yang juga merupakan serial killer canal murder. Dia ini telah dipenjara di tahun 2011 karena terbukti melenyapkan 2 orang wanita di tahun 1990 dan 2000. Nah, di antara 2 kejadian pembunuhan yang dia lakukan, John ini diketahui pernah tinggal di Belgia dan dia ini juga pernah dituduh melenyapkan salah satu mantan kekasihnya. Well, tapi nggak tahu jelas nih apakah benar dia pelakunya atau tidak. Nah, karena polisi belum juga menemukan siapa tersangka di dalam kasus ini gitu ya, maka polisi membentuk sebuah unit yang namanya Corpus Cell. Nah, Corpus Cell ini dipimpin oleh Hakim Pierre Philippe dan tugasnya adalah untuk menjebak pelakunya gitu. Nah, tapi sayangnya aksi-aksi dalam unit ini itu gagal dan karena kegagalan ini makanya di tahun 2007 unit ini kemudian dirombak dan diperkecil menjadi 4 orang saja di dalamnya. Nah, kemudian karena polisi atau para penyelidik ini belum menemukan ya siapa pelakunya, belum menemukan bukti gitu ya, maka akhirnya muncullah beberapa teori di dalam kasus ini. Dan ini adalah beberapa teori-teori yang beredar di seputar kasus ini. Nah, teori yang pertama ini berhubungan dengan TKP atau tempat kejadian perkara di mana kantong plastik itu ditemukan. Karena semua TKP atau tempat kejadian ini tuh punya nama-nama yang aneh gitu ya, atau nama-nama yang tidak biasa. Seperti jalan Rue de Depot yang memiliki arti dump street atau jalan yang dibuang atau jalan pembuangan. Nah, maaf banget ya karena aku nggak bisa bahasa Prancis, jadi maaf banget kalau ternyata aku salah dalam penyebutannya. Anyway, balik lagi ke TKP-TKP yang memiliki arti yang agak aneh gitu ya, yang berbeda. Yang selanjutnya adalah Chemin de Longitude. Nah, Chemin de Longitude memiliki makna the path of worry atau jalan kekhawatiran atau jalan kecemasan. Dan kemudian TKP selanjutnya adalah Reverse Ain. Ain sendiri memiliki arti hate atau benci. Jadi mungkin sungai yang dibenci atau sungai kebencian. Dan TKP terakhir yang memiliki arti atau makna yang sedikit aneh adalah Toily. Nah, Toily memiliki arti jitters atau gugup. Jadi wilayah gugup, wilayah kegugupan, atau jalan kegugupan. Ya, emang sih dari nama-nama TKP-TKP ini aneh-aneh semua gitu, dan konotasinya rata-rata negatif gitu ya. Ada yang gugup, cemas, benci. Nah, apakah pelakunya orang atau seseorang yang punya depresi atau punya kebencian tertentu atau punya masalah hidup tertentu? Tidak ada yang tahu. Nah, kita masuk pada teori yang kedua. Nah, teori kedua mengatakan kalau pelakunya ini pernah mendapatkan keahlian medis gitu ya, atau dia ini mungkin merupakan tenaga medis gitu.
Dan lebih tepatnya lagi mungkin saja dia ahli bedah. Ini dikarenakan karena potongan-potongan dari korban ini sangat presisi gitu ya, sangat bersih, rapi, cantik potongannya, sehingga tidak meninggalkan jejak sedikit pun. Dan bahkan diperkirakan ya, kalau pelakunya ini punya pekerjaan tetap karena dia selalu melakukan aksinya itu di akhir pekan atau di ujung minggu. Nah, teori yang tiga atau teori yang terakhir adalah mungkin saja ya pelakunya ini masuk dalam aliran sesat atau sekte sesat, atau mungkin juga dia penyembah setan. Aku nggak begitu yakin dengan beberapa teori tadi, cuman kalau menurut aku sih agak sedikit meyakinkan dengan teori yang kedua, karena memang dari bukti-bukti yang didapat gitu ya, memang potongan-potongannya sangat rapi, bersih gitu ya, dan terlihat seperti pro banget, profesional banget, bahwa dia ini sering melakukan potong-memotong gitu. Walaupun sebenarnya alasan dia melakukan hal ini tuh belum diketahui ya, karena kan memang pelakunya tidak ditemukan atau belum ditemukan bahkan sampai sekarang. Bisa jadi pelakunya sudah tidak ada gitu ya, mungkin saja sudah meninggal dunia. Nah, kalau menurut kalian gimana? Kalian lebih percaya pada teori yang mana? Oke, segitu aja dulu buat videoku kali ini. Kalau misalnya kalian suka, boleh like dan subscribe-nya. Jangan lupa juga lonceng notifikasinya dihidupkan. Dan terima kasih banyak untuk kalian yang udah nonton videoku dari awal sampai akhir. Dan sampai ketemu di video aku yang berikutnya. Bye!